Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas strategi dalam mengerjakan soal TOEFL bagian structure yang ke-31. Penggunaan present participle dan past participle setelah to be. Selanjutnya teman-teman, mari kita perhatikan contoh berikut ini. We are do our homework, ya. Di situ ada to be-nya are, ya, ada to be-nya are. Berarti setelah to be are itu bisa dua kemungkinan. Bisa diikuti verb ing, bisa diikuti ya kata kerja ketiga. Karena di sini ada subjeknya we, ada objeknya homework, berarti kalimatnya aktif. Kalau aktif bukan kata kerja ketiga yang diperlukan, tapi menggunakan present participle atau verb ing, ya. Yang nomor 2, Tom is take the book, ya. Di sini ada to be-nya is. Setelah to be is itu ada dua kemungkinan lagi. Ada verb ing atau kata kerja ketiga. Karena ada subjeknya. Subjeknya itu Tom, objeknya juga di belakang ini. Berarti ini aktif, ya, kalimatnya. Berarti setelah to be itu diikuti verb ing, bukan kata kerja ketiga. Apalagi kata kerja pertama, salah total. Selanjutnya yang terakhir, the book was taken by Tom. Di sini ya, to be-nya was. Setelah was itu ada dua kemungkinan, bisa taking, bisa taken. Kita lihat di sini ada by itu oleh, ya, oleh. Biasanya kalau oleh itu kalimatnya pasif. Kita lihat yang pertama, buku diambil oleh Tom, berarti ini kalimatnya pasif. Kalau pasif itu pakai kata kerja ketiga, to be diikuti kata kerja ketiga, berarti menggunakan taken, bukan menggunakan take, ya. Selanjutnya teman-teman, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Di sini memilih ya benar atau salah. Yang nomor 1, ya. At 12, Sam is eat his lunch, ya. Di sini subjeknya Sam sebagai subjek, is itu kan to be kan, verb berupa to be. Setelah to be itu ada verb lagi, ya. Verbnya itu bisa verb 3 atau verb ing. Lihat setelahnya itu ada objeknya, his lunch itu objek. Berarti ini kalimatnya aktif. Kalau aktif jelas tidak menggunakan kata kerja ketiga, tapi menggunakan verb ing, ya, atau present participle, ya. Sehingga setelah to be seharusnya eating, bukan eat. Sehingga ini kalimatnya salah, kita pilih incorrect karena di situ eat saja, bukan eating, seharusnya eating, ya. Selanjutnya yang nomor 2, teman-teman. Ya. We are meeting them later today. Ya, di sini subjeknya we, ada to be-nya, ya, ada verb ing, ya. Verb ing, ada objeknya. Berarti ini kalimatnya benar. Correct, ya. Setelah to be diikuti present participle dan kalimatnya aktif, ya. Bukan pasif. Kalau pasif pakai kata kerja ketiga karena aktif verb ing. Selanjutnya teman-teman, kita lihat soal nomor 3. The message was took by the receptionist. Nah, ini ya. Kita ingat kalau ada by-nya berarti kan kalimatnya pasif, ya. Terus di sini message-nya itu sebagai objek, bendanya itu sebagai subjek. Tadinya objek tapi sebagai subjek sekarang. Terus diikuti to be. Setelah to be kalau pasif itu diikuti kata kerja ketiga, ya. Kalau aktifnya kan resepsionis mengambil pesanan. Kalau pasifnya pesanan diambil oleh resepsionis, ya. Objeknya dibalik menjadi subjek, ya. Sehingga menggunakan to be diikuti kata kerja ketiga. Ya, karena kata kerja ketiga yang dipakai maka tidak menggunakan took, seharusnya taken, maka kita pilih incorrect, ya. Selanjutnya yang nomor 4, teman-teman. Being heard was extremely important to him.
Di sini kita lihat setelah being itu diikuti kata kerja ketiga ya. Nah, ini namanya gerund pasif sebagai subjek ya. Ini sebagai subjek, ini sebagai subjek. Ini verbnya ini ya. Verbnya was, terus extremely important ya to him itu sebagai complement ya, sebagai complement. Nah, ini berarti sudah benar karena setelah being itu diikuti kata kerja ketiga. Selanjutnya teman-teman, kita lihat soal yang terakhir, yang kelima ini. The Smiths are build their house on some property that they own in the desert. Nah, ini the Smith itu, terus di sini ada to be, to be-nya are ya, the Smith itu sebagai subjek. Terus ada verbnya itu to be, setelah to be itu ada verb lagi yang itu pilihan, bisa kata kerja ketiga, bisa verb ing. Karena di sini ada objeknya itu di belakang, setelah verb itu ada objeknya, berarti di sini kalimatnya aktif. Kalau aktif berarti yang dipakai itu verb ing ya, verb ing atau present participle. Sehingga bukan kata kerja ketiga, tapi pakai verb ing, present participle. Karena di sini kata kerja pertama yang ditulis, berarti kalimatnya salah, incorrect. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.